Halo, nama saya Muhammad Fajar Imanul Haq dengan NIM 2107617, nomor urut absen 27. Halo, saya Jenny Febialasari dengan NIM 2100175, nomor absen 3. Halo, nama saya Ilvi Yudhya Mulyana dengan NIM 2102056, nomor absen 5. Di sini kita akan memperbincangkan tentang literasi digital, TIK, dan etika dalam komunikasi digital. Dengan topik pembahasan yang pertama ada pengertian literasi digital, yang kedua ada prinsip dasar literasi digital, yang ketiga ada manfaat literasi digital, dan yang keempat ada kelebihan dan kekurangan literasi digital. Selanjutnya yang kelima ada pengertian etika komunikasi digital, dan yang terakhir ada etika ketika berkomunikasi melalui platform digital. Nah, apa sih literasi digital atau literasi TIK? Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai dengan kegunaannya. Lalu ada prinsip dasar literasi digital atau TIK. Yang pertama itu pemahaman. Pemahaman di sini artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media baik secara implisit maupun eksplisit. Yang kedua, ada saling ketergantungan. Saling ketergantungan di sini berarti antar media yang satu dengan lainnya saling bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu sama lain. Lalu yang ketiga ada faktor sosial. Faktor sosial di sini artinya media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Yang terakhir ada kurasi. Artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat literasi digital. Manfaat literasi digital yang pertama ada menambah wawasan individu. Jadi dengan literasi digital ini, tiap individu bisa menambah wawasannya gitu, mencari-cari bahan literasi ajaran dan kayak gitu. Dan yang kedua meningkatkan kemampuan individu untuk kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Nah, berpikir di sini kayak misalnya lagi ada yang viral-viral gitu di Twitter, nah biasanya netizen itu langsung komentar. Dan ketiga ada meningkatkan kemampuan verbal individu. Selanjutnya yang keempat ada meningkatkan daya fokus dan konsentrasi individu. Yang kelima menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca. Nah yang kelima ini emang akhir-akhir ini banyak kosakata yang baru gitu dikenal dari berita-berita yang lagi trending dan sebagainya. Selanjutnya ada menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Ini merangkai-rangkai kalimat netizen gitu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan literasi. Nah, kelebihan yang pertama adalah hemat waktu. Jadi kita tuh nggak perlu misalnya mau nyari-nyari informasi ini, nggak perlu ke perpustakaan dulu, langsung aja. Yang kedua ada belajar lebih cepat. Ya, jadi karena hemat waktu tadi, belajarnya bisa lebih cepat. Terus yang ketiga ada hemat biaya juga, jadi kita nggak perlu ongkos lagi tuh ke perpustakaan terdekat, karena kita bisa. Yang keempat ada informasi terbaru bisa cepat update. Nah kan kalau dulu kayak dari koran, nah koran itu kan per hari ya update-nya.
Nah, kalau sekarang informasi terbaru tuh cepat banget update-nya, kayak sekian menit aja udah langsung tersebar gitu. Dan yang terakhir ada dapat dilakukan di mana saja sebetulnya. Jadi dengan handphone kita bisa melakukan pencarian informasi di mana saja. Nah, kalau kurangannya ini banyak konten negatif. Karena sekarang masih kurang banget filter dari si internet ini. Jadi konten negatif, positif semuanya bisa masuk gitu. Terus ada banyak informasi palsu atau hoax. Nah, ini lagi banyak-banyaknya ya, terutama tentang COVID atau dan lain sebagainya nih. Jadi harus hati-hati juga dalam membaca informasi, harus pintar-pintar nge-filter, harus dengan sumber yang jelas. Dan yang terakhir adalah harus memiliki gadget. Nah, iya, karena kita membutuhkan internet juga, harus pakai data, harus punya paketan jadinya. Selanjutnya adalah tentang etika komunikasi digital. Akan tetapi, apa sih etika itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Selain itu, secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan. Dari dua pengertian tersebut, bisa kita simpulkan bahwa etika merupakan suatu ilmu mengenai baik dan buruk yang berasal dari kebiasaan atau adat istiadat. Etika termasuk ke dalam elemen komunikasi yang sangat penting, karena ketika seseorang melupakan etika dalam komunikasi, khususnya komunikasi digital, maka akan menimbulkan berbagai perselisihan. Selanjutnya yaitu pengertian etika komunikasi digital. Etika komunikasi digital dapat diartikan sebagai norma atau perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan cara kita untuk berkomunikasi melalui teknologi digital, seperti media sosial dan sebagainya. Lalu ada etika ketika berkomunikasi melalui platform digital. Di sini ada 7 etika berkomunikasi yang dapat diterapkan. Yang pertama, selalu ingat bahwa tulisan adalah perwakilan dari diri kita. Tulisan-tulisan maupun konten digital yang kita kirimkan merupakan cerminan diri atau bisa dikatakan sebagai yang mewakili kita. Yang kedua, selalu ingat bahwa yang diajak komunikasi adalah manusia. Kita harus berpikir dan selalu mengingat bahwa dalam berkomunikasi digital akan berdampak tertentu kepada orang yang diajak berkomunikasi oleh kita. Yang ketiga adalah selalu mengendalikan emosi, karena jika tidak mengendalikan emosi akan menimbulkan perselisihan. Yang keempat yaitu menggunakan sopan santun. Walaupun tidak berkomunikasi secara langsung, akan tetapi kita harus tetap menerapkan kesantunan dalam berkomunikasi. Yang kelima yaitu menggunakan tulisan dan bahasa yang baik dan jelas agar tidak menimbulkan hoax. Yang keenam yaitu menghargai privasi orang lain. Dan yang terakhir yaitu tidak memancing perselisihan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang memiliki beberapa pertanyaan atau ingin bertanya, boleh langsung saja chat pribadi melalui WhatsApp, baik saya, Jenny, ataupun Fajar. Dan boleh juga nih komen di bawah. Terima kasih. Jangan lupa like dan komen ya.
Dadah.